diri lo. Iya. Suami istri berantem tuh wajar, Wen. Siapa? Ya udah, oke. Produser udah tahu lu telat karena lu lagi berantem sama istri lu. Sampai jambak-jambakan. Tunggu. Ini masih masalah yang sama. Kan gue udah bilang, Wendy, Duster itu punya bini lu. Lu kan laki. Tuh kan, lu minjem yang renda-renda warna pink lagi. Gimana bini lu gak kesel? Udahlah, Wendy. Loh, jangan. Justru sebagai pasangan suami istri tuh kita harus berantem. Pemirsa bentar ya. Wendy lagi berantem hebat banget sama istrinya. Mereka jambak-jambakan dan sekarang mereka mau... Wen, udahlah, Wen. Udah lu gak usah berantem. Lu katanya masih di rumah. Hah? Lu katanya masih di rumah. Kata siapa? Kok udah nyampe sini? Rumah gua pindah-pindah, gimana gua mau di rumah? Bapak katanya berantem sama istrinya. Siapa yang bilang? Lah, ini tadi Bapak telepon curhat. Gua gak ngomong ya, Cipan ya. Lu jangan asal-asal ya. Loh, tadi lu bilang sama gue, katanya lu telat karena lu berantem sama istri lu sampai jambak-jambakan. Iya kan? Bu. Terus kenapa? Sayang pulsa. Kita kan udah ketemu, ngapain teleponan? Bapak udah curhat-curhat depan ibu-ibu. Ini semua ibu-ibu di sini pasti pernah berantem sama pasangannya, betul? Siapa yang nggak pernah berantem? Angkat tangan. Tuh, nggak mu. Bohong. Tapi hebat yang dua begini, ada satu gini. Kok kita jahat banget ya, begitu ada yang nggak pernah berantem kita bohong. Karena nggak mungkin nggak berantem, pasti ada berantem. Cuma skalanya aja yang besar dan kecil. Kalau gue nggak lagi berantem, gue agak terlambat karena memang ada urusan. Oh, bukan karena lagi berantem. Nonton anak gue perform, kan mau nggak mau. Lah terus tadi kita telepon katanya lu berantem. Siapa yang ngomong sih? Itu tadi yang curhat. Lu mah emang nggak senang rumah tangga orang baik-baik aja. Enggak, tapi bener kan lu lagi berantem kan? Lu pernah berantem doang sama istri lo? Sering lah. Tumpahin aja semua di sini. Aku harus jujur. Tapi justru kalau gue sih berpikirnya semakin sering kita berantem, akhirnya pada akhir itu membuat kita jadi lebih tahu masing-masing seperti apa. Kalau kita diem-dieman doang, akhirnya tumpuk, tahu-tahu meledak. Bener sih, ada yang bilang justru dengan berantem itu adalah salah satu cara kita untuk mengenal pasangan masing-masing, pemirsa. Nah, makanya di Basa-Basi pagi hari ini kita akan membahas. Tapi ada juga yang bilang, udah deh jangan berantem, buat apa sih berantem tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, tapi nggak mungkin kita nggak berantem nggak apa-apa, tapi berantem sehat. Misalkan berantem berargumen sambil makan pisang satu, sambil makan tomat. Jadi badan tetap sehat. Kalau nggak sambil dari pagi. Apa maksud kamu? Aku juga nggak mau. Yang penting kan sehat. Mama sudah bilang. Nggak bisa kayak gitu dong caranya. Nggak bisa berantem sehat itu bukan berantem sambil olahraga, tapi gimana caranya berantem kita tetap melampiaskan energi kita, emosi kita, tapi semuanya keadaannya baik-baik aja. Mungkin nggak kayak gitu? Agak susah sih ya. Nah makanya langsung saja saya akan panggilkan ini testimoni dari pasangan suami istri yang katanya dulu sering mengalami pertengkaran. Langsung saja kita sambut Fadli dan istri. Selamat datang kembali. Aduh. Tuh kan. Saya hari ini ganteng banget. Lu pakai kata hari ini berarti kemarin-kemarin? Enggak, maksud gue hari ini dia bersinar banget. Ya, cerah karena gue tahu lu yang bakal dateng. Silakan. Ya, thank you. Nih kayaknya kalau dari gestur badannya sih tadi gandengan, lagi adem ayem ya rumah tangga ya. Hah? Alhamdulillah baik-baik aja tuh. Kapan terakhir berantem? Kemarin. Gue lupa malahan. Gue tuh orangnya Berantem, tapi kita berantemnya nggak parah. Kamu tahu lupain kemana di mobil? Di mobil yang mana ya? Yang kamu pegang tangan aku. Oh iya, bener. Lupa gue orangnya ngambekan dia kan. Dia lupa, dia berantem lupa, sayang-sayangan lupa. Kasian nih gue. Yang penting kasih duit lupa nggak? Enggak. Nah yaudah itu paling penting deh. Enggak. Pertanyaannya kalian berdua berantem, lu megang tangan istri lu. Itu pas istri lu turun dari motor. Enggak. Lu minta uangnya itu. Itu emang gue ngojek. Enak aja. Tunggu kita bahas dulu kemarin berantem. Enggak berantem sih sebenarnya. Ngambek aja dia, Karena cuma gara-gara masalah-masalah kecil. Apa sih? Nah, ini enggak, kalau masalah-masalahnya tuh dia tuh kadang-kadang kalau gue bisa sama orang ngomong begini sama dia enggak, dia tuh kadang-kadang suka contoh nyata. Nggak, begini lebih jelas ya. Jadi gue tuh kan orangnya suka misalkan posting apalah di pet gitu, panjang lebar ketawa-ketawa gitu ya.
lucu-lucuan gitu nge-tag dia. Gue nggak pernah dia nggak pernah komen sama sekali ke gue gitu. Dia nama temen-temennya dia komen. Kan gondok. Gila nih penting banget nih berantem. Apaan sih? Tapi enggak. Ini masalah kecil, tapi kita ngerasa akhirnya kok dia nggak peduli sih sama postingan kita gitu kan? Enggak gitu. Emang juga, gitu ya? Enggak. Gue juga gitu. Kenapa sih nggak di love? Kenapa sih nggak di like? Padahal kan kita mikir orang gue ada di situ ngapain juga gue komen ya kan? Kan ya komen apa kek? Giliran sama temennya lu komen macem-macem. Kan gue nggak ada di situ. Berantem nih kita pagi-pagi ya. Iya. Mendingan kita ribut aja deh. Kalau kita ribut aja. Tapi itu hal-hal kecil. Biasanya sih hal kecil. Tapi bikin istri ngambek. Nggak, kalau Fadli tuh sebenarnya bukannya dia nggak peduli ya. Jadi pada saat kalau gue ngepet gitu, dia emang nggak komen di petnya gitu, tapi dia langsung, jadi misalkan dia gue nanya apa sok-sok lah kan, kita kan kalau di pet biar eksis lah ya biar, gitu kan, ngepet apa gitu kan, panjang lebar nanya seru-seruan, tapi dia nggak komen di situ, dia nelfon gue gitu, iya beb ini gitu. Sedangkan lu maunya? Ya maunya komen juga, nelfon juga, ribet. Gila ya masalah suami istri modernnya hebat banget ya, masalah perkara sosial media aja ya Wendy ya. Nah soalnya masalah yang lain nggak ada, pasti kan ada aja kan. Oh iya. Media sosial tuh kadang-kadang jadi masalah juga. Iya. Udah nggak usah main pet deh. Yaudah kalau gue jadi presiden gue hapusin tuh semua sosial media biar gak jadi berantem. Iya, gue aja berantem. Bini gue ngepet, nah gue ngepet. Kalau nggak bapak dapat duitnya dari mana? Iya dari mana? Dari situ. Ngomong-ngomong kalau masalah berantem kan ada berantem sehat sama berantem sakit katanya. Menurut kalian berantem sehat seperti apa? Setuju nggak sih ada istilah berantem sehat? Sebenarnya kalau bilang berantem sehat sama berantem sakit, semua berantem sama aja lah. Sama-sama berantem gitu loh. Sama-sama nyakitin hati sebenarnya. Cuma masalahnya cara menyikapi berantem itu yang bagaimana. Ngerti gak maksud gue? Itu mungkin masuk kategori sehatnya menurut lo? Menurut gue gini, kalau berantem sakit, berantem sehat, semuanya berantem sama menurut gue gitu loh. Cuma berantem itu kan ada orang kan yang ada berantem tonjok-tonjokan gitu ya kan. Ada yang berantem cuma dari mulutnya doang gitu. Tapi kalau menurut gue sih semuanya sama. Biar pakai mulut itu tetap sakitnya di hati kan. Nah, gitu tapi kan tergantung apa kata-kata yang diucapkan. Mungkin kalau kata-katanya yang diucapin tidak mengandung apa ya, kata-kata binatang mungkin. Itu tidak akan sesakit kalau cuman kata-kata yang kayak, kamu tahu nggak sih aku tuh sakit. Itu berantem juga kan? Berantem juga, tapi maksud gue lebih kepada kategorinya kalau bilang berantem sehat, berantem sakit, sama aja semua berantem. Atau gini, usia pernikahan udah berapa? Gue usia pernikahan mungkin tahun ini udah masuk, tahun ini udah masuk 15 tahun. Tahun ini udah masuk, banget ya? mungkin mau masuk ke 16 tahun maksud gue gitu. Istri yang ngeliatin kan gimana selesai. Bener 15? 15 tahun. Fase berantemnya udah pas awal-awal pernikahan sampai sekarang ada perubahan nggak? Justru kalau gue berantem sama dia itu lebih banyak pada saat gue pendekatan sebelum gue menikah. Itu gue setiap hari bisa berantem. Alasannya seperti apa? Tahan dulu ya alasannya. Berantemnya karena apa? Kita tahan dulu, kita iklan dulu. Tetap di Basa-Basi, Basa-Basi ini. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembu dan lagu-lagu. Karena wanita. Langsung ya kita bahas ya. Jadi kalau tadi Fadli bilang dia tidak pernah berantem hebat ketika menikah. Karena bukan berantem hebat tidak pernah, maksudnya pasti ada berantem itu yang jadi masalah. Sebenarnya sih masalah kecil gitu, cuma jadi hebat gitu. Cuma akhirnya ya udah sadar gitu. Tapi frekuensi berantemnya malah lebih sering pada saat pacaran. Justru pada saat pacaran, maksudnya pada saat pendekatan. Itu 3 tahun gue pacaran, itu 3 tahun hampir tiap hari gue berantem. Kok bisa sampai nikah sih tiap hari berantem? Justru pada saat itu kan penyamaan persepsi antara lo dengan dia kan. Lo kan nggak mungkin, lo dengan budaya yang beda, kultur yang beda, terus kebiasaan yang beda. Dengan kita juga ya kebiasaan yang beda. Pada saat membiasakan kesamaan itu menyamakan kebiasaan itu yang menjadi satu-satunya hal yang prinsip-prinsipnya. Wah ini nggak bisa, lo prinsip lo nggak bisa begini. Gue pakai prinsip gue yang begini. Oke, kita cari jalan tengahnya. Gimana prinsip yang harus kita pakai antara kita berdua? Gitu loh kira-kira. Contohnya gini deh, waktu pacaran misalkan Fadli senengnya makan soto Betawi gitu ya, gue soto ayam, itu gitu aja bisa berantem gitu loh. Tapi kan sekarang kalau udah nikah jadi tahu, oh ya udah berarti kan gue sekarang kalau masak lebih ke suami gue senangnya ini, kan jadi tahu seperti itu kan ada nilai. Mungkin itu benar, dengan seringnya berantem balik lagi komunikasi lebih terbuka. Betul. Karena secara nggak sadar loh orang berantem keluar A-I-U-E-O-nya. Nah betul, keluar semuanya, tapi bahayanya kadang-kadang karena kalau kita berantem kan emosinya lagi di atas, itu banyak juga tuh
buntut-buntut yang keluar yang Betul. nggak mendiskusi Mungkin masalah, gue bisa tapi ngasih malah sedikit jelek. tips ya, maksudnya gini. Oke, tips dari Pada lu. saat lu berantem, seberapa hebat pun lu berantem dengan pasangan lo, jangan pernah keluar rumah. Kalau belum nikah, Maksud gue kalau udah nikah ya. Kalau udah nikah, kalau belum nikah juga maksudnya jangan pernah lu menggantung-gantungkan permasalahan. Jadi lu tunda sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah pada saat 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari itu setan yang masuk. Temen lu lah jadi kompor, Wendy, lu masuk-masuk sih tetangga ke lu rumah lah jadi orang. kompor gitu loh. Wah, jangan ketawa Gitu loh. Tapi kan Pak, kalau memang masalahnya lagi di atas banget nih, kalau dibahas saat itu juga kan kadang-kadang kita malah Nah artinya balik lagi sih mungkin ya, cari timing yang tepat, cara penyampaian yang Betul. tepat, lihat kondisi entah istrinya lagi pulang kerja capek, suaminya harus menahan diri, begitupun sebaliknya. Oke. Betul. atau mungkin beda pasangan beda tips. Kalau Fadli dan istri termasuk pasangan yang harus selesaikan saat itu juga. Iya. Pokoknya nggak boleh ditunda. Karena Nggak kalau boleh ditunda ditunda. takutnya nanti ada pihak-pihak lain yang ikut intervensi. Betul. Nah, kalau pasangan berikut yang akan saya undang nih Wendy, denger-denger dia tidak pernah berantem sama sekali. Apaan? Gak pernah. Siapa? Padahal istrinya mantan preman. Masa sih? Coba Berarti bisa lo tebak. pernah takut berarti. Kalau gue kasih tebak-tebakan kira-kira siapa artis Siapa yang ya? bekas preman? Tunggu, Siapa bekas ya? preman itu Badannya gede, Agung Hercules pasti. Agung Hercules. Bapak perempuan, Bapak. Oh, perempuan. Oh perempuan, oh loh, Agung Kalau Agung Hercules perempuan. juga kan, rambutnya panjang Rambutnya terus agak panjang. berbentuk. Dia bisa nebak. Oh iya nggak bisa. Nggak bisa gue. Gue juga gak berani manggil namanya sih, nanti gue domelin lagi sama dia. Ya udah kita panggil suaminya aja. Oke. Otomatis pasti mungkin tahu siapa istrinya. Oh gitu. Yang mantan preman adalah istrinya. Suaminya adalah Taisa. Lu lihat tuh. Bukan Priwen. Iya. So dicantik-cantikin lihat. Woi, apa yang disimak, Bu? Aliando, kalau jalan pelan-pelan Chelsea itu kan takut kesenggol. Gimana sih Aliando? Ayo silakan Chelsea duluan. Makasih. Aliando, Aduh. aku sayang banget deh sama kamu. Sayang banget sama kamu juga. Aduh. Lipstick di sini, Jong. Apa ada lipstick gigi gue ya? Ah, udah. Oh, dikasih tahu udah sebelumnya, masa kasih tahu depan penonton kan Chelsea malu gimana sih? Maaf, tadi baru saja saya mendengarkan sebuah bukti katanya nggak pernah berantem. Ah, nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Udah 20 tahun menikah, Chelsea sama Aliando sekalipun nggak pernah cubit aja nggak pernah. Oh nggak loh. pernah. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Sorry, kalau kayaknya Melanie nggak pernah nyubit, jambak rambut kayaknya. Jangan Melanie siapa itu Melanie? Chelsea. Aduh. Lu gak lihat? Yang ngomongnya bininya terus. Coba lakinya lu suruh ngomong. Nah, kalau Kayaknya lakinya lakinya ngomong- pressure banget. Kalau lakinya Bilang ngomong tekanan. baru berantem. Sorry Aliando ya, biasa. Anak-anak LL yang masih ngobrol, sorry ya. Duduk. Terima kasih. Silakan, Cak. Selamat pagi. Oh, otaknya dipinggirin dulu katanya dulu. Silakan. Baik, pemirsa, sebentar ya. Jadi, bintang tamu saya mengklaim tidak pernah berantem. Anda yakin? Nggak pernah. Oke, baiklah. Gimana kalau kita lihat dulu bukti berikut ini? Bukti apa sih? Bukti apaan? Lihat, silakan dilihat. Dad, which one you reckon I should wear for shooting? This one, heels atau yang flat? Flat. Be keren and crocodile print seperti Australia. Bagus. Biar aman. Tapi saya udah pakai ini kemarin waktu syuting live juga. Saya pakai ini aja deh. Percaya saya, jangan pakai heels, pakai flat. Biar aman buat badan sama yang lain. Ayo. Bukan. Please? The problem is, listen to me first. The problem is last week when I was doing filming waktu syuting yang lain udah pakai this flat. Ntar orang bilang Melanie nggak punya sepatu yang lain, pakai sepatu itu lagi. I mean like people Go to notice. the door to the automat. Automat. No, To I'm that gonna. person. No. I say wear the flat. It's better for your body. And yang lain. I'm gonna wear this Udah. because it suits lebih cocok. Udah. No, no. You pilih apa aja. 7. 7. Jangan pernah berbohong sama tim basa-basi. Kita tuh hebat. Kamera segede gini aja dia nggak tahu kalau kita taruh di depan. Ya nggak segini juga. Itu namanya bukan candy. Itu adalah Apa sih hasil. barusan aku tuh nggak pernah ribut. 20 tahun menikah aku nggak pernah yang kata keras aja ke suami. Hei kamu ngebentak aja tuh nggak pernah. Selalu sayang lembut selalu loh sama suami nggak pernah.
Nggak percaya ya? Percaya ya? Saya tidak percaya. Nah tuh, lu lihat deh. Lakinya aja digeblok. Lu nggak usah jauh-jauh. Tadi di ruang makeup, lakinya nggak mau pakai bedak. Ini cari duit, pakai bedak katanya. Tyson. Nih gua demen Dia nih. ngomong kayak gitu. Ya itu bukan Bukan marah rewel. itu ya? Enggak rewel. Bukan rewel, emang gue baik rewel. Bawel. Bawel. Itu bukan bawel. Bukan bawel ya? Enggak. Kurang banget. Kurang banget maksudnya. Biasanya bawelnya lebih dari Biasanya lebih parah. Enggak Enggak, masalah. bentar. Biar ini kayaknya suami lu tertekan banget. soalnya Ini kayaknya lu selesai deh. Lebih penting cinta. Sini. Bisa. Lu denger gak? Biar lakinya bisa Kalau ngomong. gue pindah di Lu sini, denger gak? lagunya keluar. Senangnya dalam hati bila beristri dua. Coba lo duduk sini. Jatuhnya bukan suami satu istri dua, istri satu suami dua. Kalian Oke, Tyson hari ini tidak ada tekanan apapun. Pindah. Kamu bebas di bawah ancaman Tyson, apapun. biar Tyson nggak ada tekanan. Ya kamu tidak ada ancaman dari apapun. Melanie ngadep sini. Lu nggak denger jawaban Tyson tadi? Apa? Iya nggak apa-apa. Yang penting cinta. Oh. Yang Iya penting nggak. cinta. Tuh, iya nggak apa-apanya. Harus dipertanyakan. Tuh. Gak apa-apa. Berarti Tapi kayaknya dia gak apa-apanya bersama. bentar lagi mewek tuh dia. Enggak, tapi gini, yang namanya pasangan suami istri berantem kan wajar. Betul. Kalau Fadli dan istri ini dua-duanya berantem pada saat pacaran. Nah, Berapa tahun pacaran? 3 3 tahun. Oh gitu. Kalau kalian berantemnya justru pada saat pacaran atau justru pada saat menikah? Pacaran gimana mau berantem, orang jauh-jauhan kan. Tyson di Australia, di Melbourne, aku di Kalideres. Jadi kan emang jauh banget. Iya, benar. Lu di kali dulu di kali angke sih sebenarnya tinggalnya. Kemarin ngomong sama gue di kali angke, sekarang kali Ya kan emang tergantung di mana alirannya yang Iya, Pak. Kalau arusnya lagi naik, saya pindah ke kali lain, Pak. Oh, di kolong jembatan kan gue. Ibu boleh tolong langsung dijawab Ibu Oke, masalahnya. ini yang mendidik ya, Bu. Oke. Jadi pas kita udah justru ini juga mungkin masukan buat banyak teman-teman atau penonton yang pengen menikah dengan orang asing gitu ya. Mungkin kelihatannya kan orang asing tuh lebih ekspresif, lebih romantis segala macam. Tapi adjustmentnya atau penyesuaiannya di tahap-tahap awal tuh berat terus terang gitu. Kita yang seiman loh, satu-satu agama gitu. Kebayang kalau misalnya beda keyakinan akan lebih berat lagi. Betul. Karena mungkin kadang-kadang misalnya gini Wen, soal anak kita pengen masing-masing memberikan yang terbaik buat anak. Tapi menurut cara bule itu yang terbaik adalah A. Menurut cara orang Batak yang terbaik adalah yang B. Bisa jadi konflik gitu. Nah, Awal-awal. Kata juga gue apa? kata Kata juga gue juga apa? Kata gue juga apa? Kebalik Pak. Balik. Tapi ngomong-ngomong Tyson, kalau boleh jujur nih, harus jawab jujur. Yang paling agresif kalau lagi pas berantem siapa? Mau tahu aja, mau tahu bang. Terus menit aja udah kesel kan sama dia gimana gue Wen, bayangin Wen. Ya wajar lah. You pikir siapa? Hah? You pikir siapa? Ya, Jujur. kalau dalam hati gue sih gue udah ada jawaban. Tapi gue butuh Pengakuan dari lo. Pengakuan. Siapa yang Saya. Tyson? No. Listen. Siapa yang lebih agresif kalau lagi berantem? Aku kan kalau berantem gak beragresif, kalau yang lain baru agresif. Lu Nggak, maksudnya nggak usah aku- jangan dipengaruhi. mengintimidasi Enggak, lo itu ya. loh, Iya, aku lu loh. jangan Tyson, Galak, jujur. galak amat Ya, you pikir siapa? Ya, you give me the answer. I have an answer. You give me. Mana nih? Aku punya jawaban. Oke, Kita udah tahu jujur. jawabannya. Jujur, kalau misalkan mau peluk ya, kalau saya sengaja ya, gini sama kuku, dia langsung gimana? Cubit, tarik rambut, Ya, pantesan habis rambutnya. pantesan habis. Ditarik-tarik. Tapi yang penting cinta. Jadi menghibur diri. Yang penting cinta. Self afirmasi ya. Makanya saya angkat babel biar kuat buat cubit-cubit. Gua dicubit-cubit. Awal-awal kita pacaran, Tyson sebenarnya rambutnya segini loh, gondrong. Oh, gitu. Lama-lama karena sering tarik akhirnya habis. Enggak, tunggu. Tapi tadi tuh serius apa bercanda sih? Canda lah. Diam kamu. Kamu jangan intimidasi. Memang Indonesia budaya suka cubit dan tampar pelan-pelan, tapi Bercanda hehehe gitu loh, bercanda seperti itu. apa Tenaga lu gede banget. Aduh, sakit banget nih. Iya memang ya. Sakit dia? Sakit dia. Tapi I'm strong. Oh, Yang penting Cinta. Oke. Kita mau iklan dulu tapi cukup dijawab ini buat Melanie dulu. Ini pulang bisa ribut nih gara-gara acara ini nih. Tapi kan udah tau gimana berantem sehat ya. Lu mau pengen berantem. Kapan terakhir berantem Mel? Kapan terakhir berantem? Terakhir berantem yang besar atau yang cuma Yang besar, yang besar. Yang besar udah lama kalau yang Udah besar. lama. Kalau terakhir berantem? Berantem gimana, Bu? Ya berantem pokoknya berantem. Kalau yang terakhir berantem saya lupa. Kalau terakhir begini saya ingat. Makanya sekarang saya lagi di sini. Aduh. Makanya-
Enggak, kapan terakhir berantem? Terakhir berantem mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Udah lama ya, Dad ya? Udah lama ya? Enggak. Oke, jawabannya nggak pernah kompak. Kira-kira 3 minggu atau... Oke, baik. Nanti kita cross check ya, jangan kemana-mana, tapi basa-basi. Ini sama aja emang laki-laki ya. Baru ini, ada bilang kemarin berantemnya juga. Nggak ada acara bagus sih. Kamu kok tega banget sih matiin TV? Dia kan gak salah apa-apa. Ih, dasar cowok. Pertengkaran dalam sebuah rumah tangga memang tidak dapat dihindari. Pertengkaran bisa diartikan sebagai bumbu untuk kehidupan asmara pasangan. Berikut adalah beberapa hal pemicu pertengkaran yang perlu pemirsa waspadai. Yang pertama, komunikasi tidak langsung. Menurut sebuah studi dari Oxford University, terbukti bahwa pasangan yang lebih sering berkomunikasi lewat SMS, telepon, atau media sosial memiliki resiko bercerai lebih tinggi dikarenakan keterikatan emosi yang kurang satu sama lain. Pemirsa pasti banyak dong yang menyukai film atau drama serial romantis. Nah, terlalu hanyut dalam cerita romantis tersebut ternyata juga bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga Anda loh. Karena hal ini bisa membuat mereka menjadi tidak bahagia apabila tidak mendapatkan romantisme yang sama dalam kehidupan mereka. Kualitas tidur yang buruk bisa membuat seseorang lebih mudah marah. Hal ini disebabkan oleh urat-urat yang menegang pada tubuh yang membuat sistem peredaran darah kurang lancar dan membuat kerja jantung jadi lebih berat. Pasangan yang tidak mendapatkan waktu dan kualitas tidur yang cukup bisa jadi lebih memancing pertengkaran dalam rumah tangga. Tidak pernah bertengkar. Sebuah survei menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang jarang bertengkar malah lebih banyak menyembunyikan rahasia dari satu sama lain karena mereka lebih memilih untuk menyimpan unek-unek agar cekcok tidak terjadi. Bila terjadi masalah yang mengecewakan, meminta maaf saja tidak cukup. Anda berdua harus berusaha mengubah kebiasaan buruk masing-masing yang mengganggu. Jadi, jangan meminta maaf tanpa menyelesaikan masalah ya. Itu tadi adalah hal-hal yang bisa menyebabkan berantem. Jadi pada saat lagi VT, Rani sempat ya, oh ya ini bener nih, ini bener nih. Tapi gue ada ngerasa yang kurang. Apa? Mimpi itu kadang bikin jadi berantem. Masa gara-gara mimpi berantem? Gue pernah kejadian. Lu mimpiin cewek lain kali. Bukan, bini gue mimpi. Katanya gue main sama cewek lain. Main apa lu? Bangun. Main petak umpet. Main petak umpet. Bangun gue diomelin. Kamu ngapain ini segala macam? Ngapain apaan? Gue bilang gitu kan gue nggak tahu. Lagian orang main petak umpet mah pasti, kamu ini gitu-gitu kan. Oh begini-gini. Gara-gara mimpi loh, beneran. Tapi ya bener. Tapi kalau poin-poin yang tadi ngalamin ya. Setuju Ya, kurang tidur. Kadang-kadang mungkin masalahnya skalanya cuma segini, tapi karena kita berdua kurang istirahat, akhirnya jadi besar. Ya, seperti itu. Saya kurang setuju. Kurang tidur jarang membuat kita ribut. Kurang transferan sering membuat kita ribut. Itu setuju. Benar. Kalau kurang tidur pasti gampang. Langsung dia setuju. Mel. Kebalik. Suami lu tuh udah sama saya. Tuh, Iya maksudnya kurang transfer salah satunya. Pokoknya itu kadang-kadang bisa bikin ribut. bukan maksudnya udahlah. Suami lu tuh udah masuk aja udah tertekan. Jangan tambahin masalah transfer, makin tertekan. Wendy, nggak mungkin dia tertekan. Kalau tertekan nggak punya anak, udah mau 2 loh anaknya. Tapi benar pemirsa, kita ucapkan selamat karena Melanie Ricardo kan. Terima kasih. Doain ya teman-teman. Tapi jangan cuma doain, bikin koin peduli dong buat anak gue. Lu kerja. Gimana sih? Anak kedua dari suami yang sama ya? Sampai saat ini masih sama. tar dulu, lu lihat dulu tar beranak anaknya kayak gimana. Ya anaknya hitam lagi. Oke, sekarang kita mau panggil seorang psikolog. Kenapa? Karena ada beberapa pemirsa yang bilang justru berantem itu kadang-kadang malah membuat rumah tangga malah semakin parah. Tapi dengan tidak berantem pun juga akan semakin parah. Yang bener terus gimana Nah, dong? makanya langsung saja saya panggilkan Mbak Tara The Twice. Hamil juga. Halo Mbak Tara. Sini, Mbak. Juga Mbak Tara. Selamat datang kembali. Apa kabar? Ini
bukan anaknya Tyson kan? Gak semuanya anak Tyson ya. Lu hitung tanggal, terakhir ketemu kapan sama Tyson? Silakan. Kalian di sini? Boleh silakan. Lu sini juga deh, Mel. Oke, Cewek-cewek boleh. Ntar bini lu keinjak kakinya hamil lagi. 5 ada anak lo. Oke. Nih, di pertanyaan pertama dulu. Perlukah ada berantem dalam kehidupan berpasangan? Perlu banget, karena kalau kita nggak berantem berarti ada kemungkinan yang satu pihak memendam. Sedangkan kalau misalnya kita mendam, entar di lain waktu tiba-tiba meledaknya langsung besar. Waktu jadi ya kayak mau waktu, terus nanti akhirnya jadinya konfliknya jadi tambah besar lagi. Padahal itu sesuatu yang nggak terlalu penting malahan. Dia bilang, iya tuh. Lu harus merhatiin teman-teman lu juga di sekitar sini. Tunggu 2 menit ngobrol aja nih, air mata keluar Tyson. Tapi tenang, dia tidak mungkin menjawabmu. Nggak apa-apa, yang penting cinta. Nih ya, Tyson, aku kasih tahu ya. Ketika kamu begini, ini sulit ngebedain mana cinta, mana terkukung. Hidupnya. Jangan Terkukung. Selin aja lo. Silakan Mbak Emosian Tara. tuh, lihat. Iya. Jadi kalau ada pasangan yang mengatakan, saya mah nggak pernah berantem sama suami saya, itu jangan bangga. Karena kan nggak mungkin kita 2 orang yang berbeda, satu rumah, tiap hari ngeliatnya itu terus, nggak mungkin beda pendapat kan, gitu. Nah terus jadi berantem, kalau misalkan supaya kita bisa berantem, tapi berantem yang sehat seperti apa? Ya sebetulnya sih nomor 1, usahain jangan memulai dengan kata-kata kamu. Jadi harus dari aku. Kenapa? Contoh. Misalnya, kamu nyianatin saya ya? Gitu. Jadi kalau kita pakai kata kamu, itu kesannya kita belum apa-apa udah menuduh dan menyerang. Kayak kamu nih memang nggak bisa dibilangin. Nah, ganti kata aku. Aku nih emang nggak bisa dibilangin. Itu udah malahin diri sendiri. Jadi aneh ya. Kita misalnya gini. Aku kok merasanya sepertinya kamu menuduh aku ya. Oke, contoh kasus paling sering berantem soal apa, Melanie? Tutupan WC misalnya. Kalau kadang-kadang kalau pipis kan tutupan WC-nya kan ngablakin aja begitu kan. Nah, itu kan hal kecil tuh. Jadi kalau misalnya biasanya, kamu tuh gimana sih nggak mau nutup tutupan WC? Gitu kan kamu. Diganti aku. Aku tuh gimana sih? Aku tuh kesel kalau melihat kamu itu selalu nggak nutup tutupan WC. Gitu, benar. Iya. Sebenarnya, maaf, permisi. Sebenarnya Silakan. Gua lewat. Permisi mau ngomong maksudnya. Ngomong. Iya. Sebenarnya dia seperti itu. Tadi pagi. Last night sebenarnya. Kemarin malam? Iya, kemarin malam. Dia nggak bisa beda antara pagi sama malam. Kemarin malam. Dulu dia bilang saya tidak tutup dua-duanya. Ya. Oke, udah berubah. Oke, ingat, hafal. Dia sekarang seperti itu. Ya wajar lah, orang hamil kan pelupa, bener ya? Salahin, bener ya Bu ya? Kalau lo nyalain gue, berarti lo bukan cuma nyalain gue doang, nyalain anak kita juga bersama. Maaf sebentar, maaf. Iya, maaf sebentar. Melanie. Iya Bu Panda. Boleh tolong. Iya. Dan tidak peduli. Saya tidak mengerti dan tidak peduli sama istrimu. Bukan masalahnya. Benar, Ibu coba Ibu jangan terlalu cowokan karena kalau dibandingin sama Rani di sebelahnya ya Bu agak joplak banget Ibu. Kayak gini dong perempuan. Bener ya, buat dia minta Trans TV nyesel lo bayar gua. Ntar gua gaji buta lo gua. Oke, lanjut. Jadi pakai kata aku. Ya Aku karena nggak apa suka. yang kita persepsikan belum tentu itu yang sebetulnya kan. Iya benar. Tapi nggak langsung marah juga kan, Mbak Tara? Ya sebaiknya jangan meledak dulu, dibicarain dulu baik-baik. Tapi kalau udah emosi banget. Nah jadi sebenarnya gini, kalau kita mau berantem, usahakan pilih situasi juga, lihat situasinya. Biasanya nih orang paling cranky nih, kalau lagi lapar, lagi capek, pulang kerja. Jadi lihat situasinya, kalau misalnya memang bisa diajak komunikasi ya kita komunikasiin. Tapi kalau misalnya enggak, ya tunda dulu sebentar gitu. Karena intinya gini sih. Emosi sama logika nggak mungkin jalan barengan. Kalau emosi kita naik, logika kita pasti turun. Itu yang menyebabkan kenapa kalau orang marah bisa keluar kata-kata yang jadinya kasar, nggak mikir, karena logiknya turun gitu. Jadi harus pilih situasi yang tepat supaya emosinya reda dulu, baru kita bicarain baik-baik, lebih ke arah situ sih. Nah kalau misalkan satu pertanyaan sebelum iklan nih, boleh ya? Boleh ya? Kalau misalkan ada kan orang yang berantem, entah pasangan cowoknya atau pasangan ceweknya, entah sebelum menikah atau sesudah menikah, ada yang sampai main ancam-ancaman. Ancam-ancaman gitu, saya bunuh kamu. Mending kalau bunuhnya pasangannya, kalau ngelukain dirinya sendiri. Bunuh diri. Nah, Iya benar. banyak kan yang seperti itu. Itu termasuk yang sehat atau yang nggak sehat? Itu nggak sehat karena kan nomor 1 kita nggak boleh kasar ya, karena nanti bisa ke arah KDRT.
Oke, nanti kita bakal bahas lagi. KDRT tahu nggak lo kekerasan dalam ruang tamu? Jadi ruang tamu nggak boleh kasar-kasar. Di sini nggak boleh. Tadi kan itu dikasih tahu Mbak Tara baru sedikit secara teori. Cuma kenapa dari tadi saya nyureng karena pada saat kita emosi itu semua tuh susah dipraktekin. Karena secara teori kita tahu. Nah nanti kita bakal cari tahu gimana sih dalam dunia nyata supaya emosi lagi naik, tapi kita bisa mempraktekkan itu semua. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Kamu hati-hati dong. Itu handphone mahal. Pengen jatuhin aja. Ya udah sih, maaf. Nggak apa-apa kok handphone aku. Maaf ya. Ya. Lanjut ya pemirsa ya, soal berantem sehat ya. Jadi poin-poin yang pertama adalah jangan gunakan kata kamu. Jadi kalau mau berantem, misalnya nih si suami pulang telat buru-buru, pulang telat terus-terusan, terus kamu nih pulang malam terus, jangan. Tapi lebih ke aku sedih deh kalau kamu pulang malam terus-terusan. Harus seperti itu ya. Jadi kita mengekspresikan apa yang kita rasakan tanpa menuduh dulu. Tanpa menuduh, walaupun sebenarnya poinnya sama. Kasih kesempatan untuk si pasangan kita menjelaskan kan. Sebetulnya apa yang terjadi. Ketika sudah menjelaskan dan tidak masuk logika dari pasangan, baru mulai serang. Itu nunggu giliran coy. Atau gimana? Atau tetap ya, artinya? Nah enggak, yang kedua berarti dianalisa lagi tips yang tadi. Kan suami baru pulang kerja, capek, ya udah ditahan dulu. Mungkin dia sedang lelah. Tunggu dia mandi dulu. Dia habis mandi kan takutnya kadang-kadang kan masih lengket, badan nggak enak, gelisah. Tunggu dia makan dulu. Habis makan kadang-kadang orang begah. Jangan langsung lo serang. Bener. Istri yang baik. Tunggu dia nonton TV dulu. Nonton TV baru kelar, masih mau nyambung tuh acara. Tunggu sampai acara bola lagi. Nggak kelar. Besoknya pagi lu lupa tuh masalahnya. Jadi nggak jadi ribut. Akhirnya masalahnya satu jadi dua. Sebenarnya sih lebih ke lihat situasinya aja. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk kita bahas saat itu juga, ya nggak apa-apa kita bahas. Tapi harus dibahas. Mau Harus saat itu juga atau ditunda 5 menit atau mungkin ada yang bisa ditunda tidur dulu. Harus dibahas karena takutnya kalau dipendam itu tadi akan tiba-tiba meledak, masalah yang nggak penting jadi besar karena kebawa-bawa gitu, akumulasi. Khawatirnya kan itu. Tapi kan Mbak, kadang-kadang kita berpikirnya gini, ini seperti Fadli juga bilang, kadang-kadang pasangan itu ribut karena masalah yang nggak penting. Nggak penting. Nah, artinya baliknya lagi kan menurut kita sebagai laki-laki ya. Tapi kan nggak penting menurut laki-laki itu nggak penting gitu. Nah, itu dia. Pentingnya kan kalau laki-laki kan. Nah, emang. Tapi beda akhirnya cewek sama cowok beda kepentingan. Burani kayaknya udah mulai kesel. Sabar Burani. Bentar dulu, perempuan itu ada masa PMS. Oh iya. Pada masa PMS itu emosinya nggak stabil. Ya siapa suruh cowok nggak bisa PMS? Bukan masalah gitu. Pada saat dia PMS harusnya dia menyendiri. Jangan sampai hal-hal yang suatu lakinya lakuin jadi salah gitu loh. Itu juga bahaya. Baru mau menyendiri, baru mau menyendiri dikit minta jatah gimana? Gimana Mbak Tara? Kita tuh harus melihat masalah tuh di luar dari konteksnya ya. Misalnya, kamu nih kenapa sih telepon nggak diangkat? Misalnya gitu. Laki-lakinya mikirnya, ya elah telepon doang, namanya juga lagi nyetir gitu kan. Tapi sebetulnya, ya elah kan lagi repot, jangan telepon lah gitu. Nah, sebetulnya kita harus melihat di luar konteks. Kenapa kok istri kita marah ya ketika telepon nggak diangkat? Oh, ternyata dia selama ini ngerasa bahwa suaminya nggak pernah dengerin dia, nyuekin dia, lebih ke arah situ. Gitu. Dengerin perasaan. Jadi bukan sekedar teleponnya, tetapi di behind itu kenapa yang membuat istri kita marah ya? Dia bilang si Rani ini udah tek gitu loh. Lu parah lu Fadli gitu. Dia kata si Tyson, ih parah nih bini gua katanya gitu. Tapi tar dulu nih, kita lihat nih. Ada gambar di belakang nih. Nih kalau cowok sama cewek salah. Kalau cowok salah, cewek marah. Ujung-ujungnya cowok harus minta maaf. Betul. Kalau cewek salah, cowok marah. Cewek nangis. Ujung-ujungnya cowok minta maaf. Ini bener banget nih. Ini keren. Ini bener banget nih. Ini siapa yang bikin ini memnya bagus banget. Ini bener loh ini. Ini kenyataan hidup nih. Tapi sebentar, are you agree? So when a man make mistake,
The woman cry, and then you apologize to your woman. Not necessarily ya. Enggak terlalu. Bininya preman gimana mau nangis? Kalau beneran. Gua kalau nangis nggak keluar air mata loh. Voucher belanja. Ayah dong belanja terus. Tapi bikin nangis. Ada resep-resep dikit. Maksudnya kan kita kan sekarang udah 5 tahun nih lumayan, puji Tuhan ya. Ada resep apa Dan yang kalau kita lagi kesel lagi? Ya kalau kesel gitu. kita ada punya yang 7, nomor 7 artinya like time out. Oh, time out. Oke. Jadi kalau dia marah sama saya apapun subjek, dia bilang 7 harus berhenti. Oh, gimana? Jadi misalnya kita lagi ribut nih, kadang-kadang kan lagi udah kesel banget. Kadang-kadang tuh cewek itu pengennya tuh diselesain langsung. Padahal kadang-kadang kalau kita lagi sama-sama lagi runcing, pengen selesaiin kayak apa aja caranya, nggak akan bisa ketemu solusinya. Jadi kalau lagi sama-sama, apalagi kalau kadang-kadang kan maaf nih ya, kita lagi ribut kesel, ada banyak orang kan malu kadang-kadang kan gitu. Nah kalau Tyson menyebutkan tadi misal, ini cuma misalnya ya Bo, jadi angka favorit kita misalnya angka 7, Tyson let's say bilang 7, atau saya bilang 7 gitu. Berdua harus berhenti, lagi time out. Berarti itu udah kesepakatan berdua ya? Iya, baru ntar ngobrolin lagi. Misalnya pembantu, ada supir gitu. Tahu diri pembantu sama supir kan direkam lagi kita berantem. Bisa pakai infotainment. Tapi biasanya kalau tidak penting, udah emosi turun, lupa lagi. Ya, kalau memang masalahnya nggak penting. Iya, nggak penting. Oh, jadi kalau misalkan kita ngeliat kalian berdua atau kalian 7. Ah, itu lagi ribut tuh. Berarti lagi berantem ya? Oh. Ntar tiba-tiba lupa masalahnya. Belum tentu juga ketika dia ngomong 7, bukan lagi ribut. Nah, togel biasanya. Tapi tunggu, ini salah satu yang menarik. Jangan-jangan perlu nggak sih supaya kita bisa berantem sehat? Kita perlu ada deal-dealan soal berantem sama pacar sama pasangan ketika kita kondisinya lagi netral. Betul banget. Perlu sebetulnya itu tadi nyambung yang tadi saya bilang sih, karena ketika dibilang 7 kemudian kita time out, means itu nurunin emosi. Iya. Gitu, makanya ntar hal yang nggak penting nggak dibahas lagi karena logik kita udah jalan bahwa itu nggak penting juga, ngapain dibahas. Benar. Itu enak ya. 7 ya, 7. Diam semua, 7. Diam semua. Tuh, lu galak banget ngomongnya. Gimana Tyson nggak takut? 7 lu, 7. Aja saja laki lu takut. Fadli, kebayang nggak lu? Padahal lakinya udah keker, kebayang nggak dia dapat Wendy? Nggak, buat Tara deh. Kenapa sih cewek selalu merasa dirinya benar? Emang lu ngerasa gitu? Cewek. Bukan kita yang selalu benar. Cewek, bukan cewek. Kenapa cewek selalu merasa dirinya benar dan kenapa cowok harus harus dibikin gimana ngerti perasaan cewek gitu loh? Nggak sih, sebenarnya gini, karena kalau kita refer teori otak deh misalnya, laki-laki itu biasanya make decision tuh lewat otak kiri, which itu adalah logic. Sedangkan perempuan ketika buat keputusan, libatan otaknya lebih banyak dan mostly adalah kanan, dimana itu adalah intuisi dan emosi. Nah itu dia sebabnya perempuan tuh bisa melihat hal-hal kadang-kadang memang lebih kompleks dan lebih detail daripada laki-laki. Laki-laki tuh lihat faktanya aja, yaudah faktanya begini. Kalau perempuan nggak bisa, ntar kalau kayak gitu kedepannya begini, dulu begini, ntar orang bakal bilang begini. Jadi akan melihat masalah lebih luas, sehingga biasanya terkesan perempuan itu cenderung lebih benar, meskipun nggak juga sih sebetulnya. Ya, kadang laki-laki tuh pengen tuh simple, karena gini, kita berpikir udah capek nyari duit gitu ya kan, lu mau ngapain sih cuma hal kayak gitu, lu bikin pusing, udah beli aja deh, udah bayar aja gitu loh, contoh ya hal kecil gitu loh. Nah itu buat kita tuh kayaknya apa sih masalah, kayaknya harga ini sekian, beda sekian, lu hari jadi pusing, dia ngomong sendiri mobil gitu baru ya baret dikit, udah deh jangan diributin, beli aja yang baru, udah buang deh. Gitu. Ya masa ngapain sih? Nggak gitu juga. Kayak misalnya sesimpel belanja deh, laki-laki misalnya mau beli baju, ya udah saya butuhnya warna hitam, that's it. Kalau perempuan nggak bisa, harus ngacak kencingnya, tapi ntar harus lihat warna lain juga, nanti harus lihat ukurannya, nanti gitu. Begitu dapat kompleks nggak jadi juga, tanya nih mau endorse nggak jadi beli juga. Itu mah ibu banget. Selalu nyari untung. Nih ngomong-ngomong nih, ada hasil penelitian menunjukkan pasangan bisa langgeng karena 2 hal. Pertama, mereka menemukan cara untuk mengatasi perbedaan dengan saling menghargai dan empati. Kedua, ada keinginan yang tulus dari kedua pihak untuk mempertahankan hubungan. Iya. Iya, ini benar sih. Kalian ngerasa juga seperti itu? Tapi benar tadi kata Tyson, nomor 1 itu lo harus ada cinta dulu. Karena cinta itu udah ngalahin semuanya. Jangan tanpa dia, itu tidak baik. Kok lu makin sayang sama dia? Tanpa saya aja. Lu gak boleh colek-colek dia. Lu jangan sakitin gue, sakitin kaki lu sendiri. Apa? Oke, gue ngerti. Gila Fadli niat ngebantu tapi nggak mau rugi nih. Yaudah kita akan balik lagi, kita bahas lebih lanjut tetap di bahasa-bahasa bahasan. Night Rider bukan? Iya kan, nama mobilnya Kit kan? Bukan lah. Apa? Aku lu punya remote controlnya tuh.
Cuma remote controlnya aja kau punya. Terus menurut kamu mobil aku punya? Tuh, Kid Knight Rider. Coba. Pemirsa basa-basi, pertengkaran dalam biduk rumah tangga memang tak bisa dihindari. Tapi tahu nggak sih, kalau pertengkaran yang terjadi bisa berdampak buruk bagi kesehatan masing-masing? Berikut basa-basi telah merangkum beberapa di antaranya. Tekanan darah tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Universitas Michigan terhadap 1.300 pasangan menikah, bertengkar bisa meningkatkan tekanan darah. Efeknya tentu bermacam-macam, mulai dari keluhan sakit kepala, nyeri di bagian dada, gangguan pada ginjal, kelainan mata, stroke, dan serangan jantung. Yang kedua, kenaikan berat badan. Pasangan yang bahagia akan memotivasi satu sama lain untuk hidup sehat. Di sisi lain, pasangan yang lebih sering bertengkar lebih beresiko menjalani gaya hidup tidak sehat. Pola tidur mereka juga tidak teratur sehingga memicu berat badan berlebih. Dan yang terakhir, kurang tidur. Menurut situs National Center for Biotechnology Information, ditemukan bahwa orang yang berada dalam hubungan tidak sehat, jam tidurnya selalu kurang, sehingga bisa mengakibatkan obesitas, tekanan darah tinggi, hingga gangguan jantung. Nah, pemirsa basa-basi, gimana? Masih mau sering-sering ribut dengan pasangan? Kalau gitu langsung aja deh. Tadi dari Tara udah diejawantahkan ya seperti apa berantem sehat. Sekarang gini Ci, kalau gue dari laki-laki nih, ini kan masalahnya kan juga psikolognya perempuan. Gue boleh minta saran nggak? Biar dia ngobrol langsung berdua kayak gimana enaknya supaya suami-suami itu tetap di rumah tuh nyaman. Ini mau gitu. ngomong, kasihan loh. Ini mau ngomong. Yaudah ngomong. Kalau gue sih nggak boleh campur. Saya cuma mau bilang ini love us, jadi ini dari pendiri kita, not love me, not love her, tapi cinta kita. Jadi kita selalu punya Tuhan Yesus yang pertama, minta maaf apapun cuman buat Tuhan Yesus. Jadi seperti tadi siapa nama lo, sorry? Rodi. Rodi bilang benar, kalau ribut kalau bisa jangan keluar kata apa? Cerai. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Yes, betul. Jadi semua bisa diomongin. Benar. Dan kalau tadi kan si akan ada cinta, tetapi cintanya karena yang maha kuasa, maka niscaya pernikahan Anda akan awet seperti itu. Pinter lo Cipan lo. Tapi itu kan teorinya, aplikasinya mudah-mudahan bisa dong, nggak usah dibahas. Terima kasih ya buat semua bintang tamu ya. Kita ketemu lagi besok jam 10 sampai jam 11 hanya di Basa-Basi bahasan bahas ini. Ini bingkisannya mana bingkisan? Ada bingkisan. Ini Pak, di sini Pak. Ada bingkisan. Sini nih. Nah, ini kalau berantem buat geplak-geplakan ya. Bukannya buat ngiris bawah. Thank you. Dicuekin. Bohong. Suaranya tinggi. Kalau dianya diam nggak minta maaf. Dia orangnya nggak peka. Kalau lagi ngambek ya cuek aja. Buat apa yang dia suka aja. Ya minta sesuatu aja, aku pengen ini nih gitu, ngerayu-ngerayu gitu aja. Ya kitanya minta maaf gitu, terus sayang-sayang gitu. Digombalin aja, kasih dia something yang bikin apa ya, kalau misalkan dia sukanya jalan-jalan ya ajak jalan-jalan aja.